Kalau begitu, itu memang wajib ada. Tetapi bagaimana seandainya DPR yang kita maksud itu justru adalah pengkhianat-pengkhianat rakyat. Orang yang ngambil uang dari rakyat, orang yang merusak kepentingan dari rakyat, dan dia bukan manifestasi dari demokrasi, tapi justru adalah wujud dari kehancuran demokrasi. Nah, pada bagian itu, maka sepertinya kita harus merombak total atau bahkan menghilangkan DPR sama sekali. Kali ini saya akan tunjukkan kepada Baraya bahwa DPR yang ada di Indonesia sekarang itu sama sekali telah mengkhianati rakyat dan itu sama sekali bukan manifestasi dari demokrasi. Pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa DPR itu sekarang bukan representasi dari kehendak dan keinginan rakyat, tetapi dia adalah manifestasi dan perwujudan dari cita-cita, kehendak, dan kepentingan dari partai politik atau ketua partai politiknya. Ini bisa dipertanggungjawabkan kata-kata seperti ini. Jadi maksudnya coba misalkan Baraya cek, Baraya pernah masuk bilik suara dalam pemilu. Siapa yang Baraya coblos? Orang yang nggak Baraya kenal. Apakah Baraya mengenal integritasnya? Tidak, Baraya tidak mengetahui itu. Itu disodorkan oleh partai politik, oleh ketua partai untuk masuk ke situ. Nah, kemudian dengan sebuah mekanisme yang penuh paksaan, Baraya harus datang ke bilik suara, kemudian harus mencoblos. Baraya tidak boleh golput, dikampanyekan, tidak boleh begini dan begitu, harus memilih apa yang dikehendaki oleh ketua partai. Ketika orang-orang itu masuk menjadi anggota DPR, maka dia benar-benar berhikmat untuk kepentingan ketua partai. Kemarin, ada anggota DPR yang marah-marah dan kemudian dimarahin balik sama rakyat Indonesia, dan rakyat kemudian menjarah sebagian di antara mereka. Ketika sudah dijarah, ada yang dipecat. Siapa yang menghendaki pemecatan itu? Ketua partai yang ingin bersih-bersih partai. Ini bukan soal rakyat, ini adalah soal partai politik dan siapa ketuanya. Nama ya, PKS misalkan. Baraya kenal nggak dengan Majelis Syuro PKS? Siapa ketuanya? Mungkin sebagian besar di antara Baraya tidak mengenal. Tetapi ketika anggota legislatif dari partai yang namanya PKS itu berjuang di dalam sidang, itu sebenarnya bukan representasi dari rakyat yang memilihnya, tetapi itu keinginan dari Majelis Syuro-nya. Majelis Syuro mau begini, mau begitu, mau begini, begitu. Ya itu fraksinya semuanya ikut ke sana. Begitupun misalkan dengan PDIP. Ya semuanya harus sesuai. Kalau misalkan perampasan aset, seluruh rakyat Indonesia yang mencoblos PDIP ingin perampasan aset, tetapi Ibu Megawatinya tidak mau melakukan seperti itu, ya maka tidak akan ada perampasan aset di Indonesia. Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong gak Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai.